يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك قرب الجنة فإذا عموا عنها وعم سواها أدخلوا على ربهم ورأوه لا يرى وجهه إلا إذا عمل لوجهه ثم إن القوم في أول طريقهم يعملون للجنة حتى تحصل لهم فإذا حصلت لهم وقفوا باهتين عند ذلك لا يدرون ما يصنعون ولا يدرون ما يعملون فعند ذلك تجر بهم يد الرحمة فتوقفهم على درجة المنة عند ذلك يسقيهم ربهم شرابا طهورا يطهر قلوبهم عن طلب ما سواه فعند ذلك تبعد الجنة من البين. Syekh Sultanul Aulia Sidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata, khashkhashatul qaum. Khashkhasah ini adalah satu kelompok. Khashkhasah itu kelompok. Biasanya digunakan dalam makna jenis pepohonannya. Kalau dia seperti jenis pepohonan rumput misalnya, dia berkelompok di satu tempat. Maka begitu juga manusia. Maka maksud daripada khashkhasah di sini, kalau al-qaum di situ adalah sufiyun, ya, orang-orang sufi. Khashkhasah itu artinya komunitas lah, ya, satu jamaah minal qaum gitu, ya, untuk menunjukkan mayoritasnya, kebanyakannya dari orang-orang sufi, ya. Pada mula-mulanya itu ala babin, berada di satu pintu kurbal jannah, dekat surga. Artinya orang sebelum berjalan di dalam tasawuf, mereka adalah orang-orang yang memang rajin beribadah. Namun pada mula-mulanya ibadahnya untuk surga. Fa'idza ummu anha wa amma siwaha apabila yakni umum, artinya sudah umum, ya, umum sudah tersebar, dalam arti sudah semakin mengkerucut lah ke apa tujuan mereka itu dari surga, wa amma siwaha, dan dari selain surga itu tadi udkhilu ala rabbihim, baru dimasukkan ke surga, ke Tuhannya, baru masuk kepada Tuhan.
wa ra'auhu la yara wajhah, dan mereka melihat Allah la yara wajhahu, tidak melihat wajahnya, illa idza amila liwajhihi, kecuali ketika mereka beramal karena wajah Allah, karena Allah maksudnya. Wajah itu ketauhidan, keikhlasan. Mulanya beribadah itu untuk surga saja, tetapi lama-lama dia merasa jauh dari Allah, kecuali harus karena Allah. Gitu. Summa innal qauma fi awwali tariqihim ya'maluna lil jannah. Kemudian pada awal perjalanannya mereka beramal untuk surga. Tadi kan kebanyakannya ala babin qurbal jannah. Ya, mula-mulanya dia suka ibadah, fa idza ummu anha wa amma siwaha udkhilu ala rabbihim. Ketika sudah jadi umum begitu, kemudian menjauh daripada selain surga, baru dimasukkan kepada Tuhannya. Karena pada saat itu dia tidak melihat ada jalan menuju Allah, melainkan mesti karena Allah. Ya. Hatta tahsula lahum, sehingga ya, kaum itu mencapai surganya itu. Fa idza hasalat lahum, jika sudah berhasil untuk mereka surga tadi itu, waqafu bahitin, mereka berhenti kebingungan ketika itu. La yadruna ma yasnaun, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wa la yadruna ma ya'malun, tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Fa inda dzalika tajurru bihim yadur rahmah, pada saat itu rahmat Allah menarik mereka. Fatuqifuhum ala darajatil minnah, kemudian dihadapkan kepada derajat minnah oleh rahmat Allah. Darajatul minnah ini istilah dalam tasawuf, bahwa ketika seorang, minnah anugerah, minnah itu anugerah, tapi sudah dijadikan istilah dalam tasawuf. Ada orang ibadah lil jannah, ya, ada orang ibadah lil minnah, ya, ada orang ibadah karena memang ingin surga. Maka dengan kata lain, lil jannah ini orang yang beribadah lil amal, ya, lil al minnah ini lil mahabbah, ini istilah lainnya. Ada yang menyebutnya lil jannah, maka yang lebih tingginya lil minnah. Ya, ada istilah lain, orang beramal untuk amal, ya, yang lebih tingginya adalah lil mahabbah, karena cinta. Apa maksud daripada minnah itu? Orang yang sudah mencapai syuhud, katakan ma'rifat, dia melihat bahwa ibadah itu minnah, anugerah, bukan amal dia, apalagi tujuan dia untuk surga. Seolah-olah dia beramal sedang membeli surga dengan amal dia itu. Nah, sementara ketika orang sudah ma'rifat, syuhud, bagaimana dia merasa bahwa beramal dan berhak mendapat pahala surga, sedangkan amal itu sendiri sudah lebih mulia dari surga itu sebagai anugerah dari Allah, minnah. Maka para aulia melihat ibadah dia, kasyaf dia, ma'rifat dia semata-mata minnah, anugerah dari Allah. Maka disebutnya ahlul minnah, bukan ahlul jannah. Fa inda dzalik, pada saat itu yusqihim rabbuhum, Allah, ya, meminumi mereka
Tuhan mereka meminumi mereka syaraban tahura, minuman yang suci. Ya. Minuman rohani ya. Minuman rohani. Yutahiru qulubahum, yang mensucikan hati mereka, antala bima siwahu, dari permintaan kepada selain Allah. Tidak lagi dia meminta surga, meminta dunia, meminta lain-lain, melainkan dia meminta Allah saja. Allah. Wa inda dzalika tabudul jannatu minal bain. Pada saat itu surga menjauh minal bain, dari jarak antara dia dan Tuhan. Bainahu wa baina rabbih. Summa innallaha azza wa jalla idza ahabba 'abdan min ibadihi bana bainahu wa baina khalqihi hitanan li ghairihi. Kemudian sesungguhnya Allah ketika mencintai salah satu hambanya, Allah membangun antara dirinya Allah dan makhluknya itu dinding, ya, sebuah dinding li ghairih, untuk selain Allah. Artinya jika Allah suka kepada dia, maka Allah dindingi dia dari yang lain, tidak lagi ingin melirik menoleh kepada yang lain, Allah saja. Fayatawalla ta'amahum wa syarabahum, maka Allah tangani, Allah tolong, Allah tanggulangi makan dan minumnya. Ini minuman rohani ya, bukan minuman jasmani. Ya, minuman jasmani ya mesti nyari lah, ya mesti. Fasyarabuhumul qurbu wal unus wal muhadatsatu wal minnatu. Minuman mereka adalah al-qurbu, ya, yang memuaskan, yang menghilangkan dahaga hidupnya. Ya, rohaninya adalah dekat. Unus, muhadatsah. Muhadatsah itu ya muhadatsah, tapi muhadatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarabut tamalluqi, dan minuman tamalluq. Minuman cinta, ya. At-tamalluq sama dengan al-hub atau al-wud. Dzalika tasiru jannatul qaum qurbahum. Pada saat itu surganya orang sufi itu adalah qurbahum, dekatnya mereka kepada Allah. Wa musta'nasuhum wajhahu, dan merasa tentramnya kepada Allah. Wasyarabuhum kalamahu, dan minumannya adalah ucapan Allah, kalam Allah. Ini penjelasan singkat ini artinya artinya menjelaskan bahwa seorang yang berjalan dalam thariqah sufiyah, itu kelompok sufi itu, khasyah itu, ya mula-mulanya dia berada di dalam bab, artinya mula-mula orang yang ingin kepada Allah itu ya mula-mulanya ada kecenderungan kepada agama yang tinggi, namun berhenti pada surga. Tapi fa idza umu anha, ketika mereka sudah dipalingkannya dari surga, bahkan dari selain surga,
baru udkhilu ala rabbihim, gambaran umumnya begitu. Allah masukkan mereka kepada Tuhan. Nah, baru di situ dia melihat bahwa ibadah itu tidak akan merasa dekat dengan Allah kecuali mesti ibadahnya karena Allah. Ya, barangkali seperti yang terjadi pada ya banyak ceritanya, artinya salah satu cerita yang bisa kita ambil yaitu Al-Imam Al-Ghazali, ya, sahib Ihya Ulumuddin, seorang yang alim, ya, dan juga amil dan juga ahli ibadah sebelum dia masuk tasawuf itu, tapi merasa bahwa dia jauh dari Allah, ya. Baru kemudian dibutakan, ya, artinya di ummu anha itu artinya dijauhkan, itu dibutakan, merasa bahwa dia sudah berilmu banyak, beramal banyak, sepatutnya itu sudah surga, tapi kenapa dia malah merasa hatinya gelisah gitu, ya, tidak ada surga. Surga kan indah gitu. Nah, baru kemudian dia merasa la yara wajha illa idza amila li wajhi, tidak melihat wajah Allah kecuali jika beramal karena wajah Allah. Orang sudah berilmu, sudah beramal, ternyata hidupnya tidak bertauhid. Arti hidupnya tidak bertauhid, tidak melihat, memandang sesuatu bahwa itu dari Allah, batinnya, ya, bukan pikirannya. Kalau pikirannya ilmu kan, pikirannya kan, ya, asupan pengetahuan pikiran, ya, semua juga tahu orang alim bahwa semua dari Allah, ya, tetapi ketika pada prakteknya, ya, mereka tidak melihat wajah Allah, masih memisahkan antara yang dia hadapi dari makhluk ini dengan Allah, dia pisahkan, padahal semuanya itu adalah wajah Allah, ya, aina ma tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun mereka menghadap di sana wajah Allah, tapi tidak melihatnya. Ya, kita akan beramal untuk siapapun dalam syariat perintah Allah, ya berarti kita melakukan untuk mereka itu, ya untuk Allah, ya. Makanya kenapa di dalam tarekat itu mula-mula ketika orang masuk tarekat, para masyayikh itu lebih membiarkan muridnya pandai berkhidmah, pandai memperhatikan orang, memahami, melayani orang, karena ibadah kita kepada Allah itu khidmah sebetulnya. Semuanya khidmah. Khidmah kepada anak, istri, guru, murid, dalam masyarakat, kepada harta, benda, ya, khidmah semua. Itu proses untuk pelurusan orientasi, ya, tujuan untuk melakukannya kepada wajah Allah. Ya, mestinya sih khidmah bukan hanya kepada gurunya dan di madrasahnya, tetapi seluruhnya, kepada keluarganya, masyarakatnya, gitu. Mental khidmah itu yang ingin diciptakan. Nah, maka orang Arab itu kalau menunjukkan cinta dan setia, dia akan mengatakan ayu khadamat, katanya. Kalau kata bahasa kita, ada yang perlu saya bantu. Nah, tapi rupanya biasanya yang ngomong begitu itu salah, penawaran bisnis, ya. Ada yang perlu saya bantu, katanya. Ya, imbalannya gede ternyata. Ya, ayu khadamat, katanya. Nah, baru mereka setelah diminumi oleh Allah minuman yang membersihkan hati dari mencari yang lain,
baru surga itu sendiri dihalang oleh Allah untuk tidak menjadi tujuan. Ya, dia melihatnya Allah saja. Maka kan ungkapan mereka, biarin saya di surga, di neraka juga asal bersamamu. Kan itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Gitu. Nah, maka ada muhadatsah. Muhadatsah itu ada percakapannya dengan Allah. Artinya ketika dia melihat berbagai kesulitan hidup, dia malah batinnya komunikasi dengan Allah. Ini ujian, kamu ya akan mendapatkan hikmahnya ya, dan banyak lagi yang kita sebut hikmah-hikmah. Kan orang melihat satu kejadian, wah hikmahnya seperti ini. Biasanya orang dapat mengambil hikmahnya itu nanti gitu, udah lewat semua, bahkan udah terlambat, baru oh ternyata hikmahnya itu. Nah, mereka tidak, bahkan mungkin sedang terjadi, ada yang lebih tajam lagi, sebelum terjadi hikmahnya sudah bisa dipetik oleh dia. Kita banyak sekali perbuatan yang salah yang kita ulang karena kita tidak tahu hikmah itu. Katakanlah orang menghina kita, orang ya memusuhi kita. Kan berapa kali kita mengalami hidup ya, dan telah memetik hikmahnya baik dari berbagai musibah itu. Tapi tetap saja ya, tidak melihat. Itu contoh paling kecil ya, contoh paling kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu tariqul mu'min ila rabbih. Wa qala radhiyallahu anhu al mu'minu fi awwali tariqihi ila rabbih azza wa jalla kasariqi aini jarihi bi a'malihi salihah summa aini waladihi wa zawjatihi summa yaqumu fi lailihi ala babi rabbih azza wa jalla ila an yathbuta lahu qadamun ala babihi summa yusariqu ba'da dhalika aina nafsih summa aina adatih summa aina malaikati rabbih azza wa jalla bil ikhlas. Seorang mukmin pada permulaan tariqahnya menuju kepada Allah itu seperti sariq ain jari. Sariq di sini pencuri. Ya maksudnya pencuri kan pengambil barang, artinya lebih enaknya kita artikan peminjam gitu ya. Ya, pengambil. Seperti orang yang mengambil mata tetangganya di dalam amal soleh. Kemudian mata anaknya dan istrinya. Kemudian dia berdiri di malamnya di atas pada pintu Tuhannya sehingga kakinya ya ayasbuta lahu qadamun, kakinya betul-betul mantap gitu. Qadamun lahu ayasbut di babnya. Kemudian betul-betul mantap dia berdiri di depan Allah itu. Kemudian baru dia melihat ba'da dzalik aina nafsi. Dia mengambil, ya meminjam, setelah itu mata dirinya. Kemudian mata adatnya, mata malaikatnya dengan ikhlas. Sehingga an yasbuta lahu qadamun, ketika sudah mantap, sudah istiqomah lah katakan, ala bisati alastu, ya, di atas sejadah kalimat alastu, bukankah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbihim qalu bala ala qadami fana'i wujudi, ya, di atas kaki panah dari wujudnya. Artinya sariqi aini, meminjam mata, seolah-olah orang pada mula beramal dia melihat amal itu seperti tetangga, ya, seperti melihat barang tetangga itu amal. Jadi belum jadi milik dia. Anak kecil kan disuruh beramal, ya beramal aja. Dia dengan amal itu seperti sesuatu yang tidak dimiliki ya. Ya. Ini satu isti'arah ya, satu tasbih. Ya,
seseorang dengan amal itu, ya, seperti dia melihat dia melihat kepada tetangganya, mata tetangga, ya, orang lain lah, gitu. Orang awam nggak punya ilmu, disuruh sholat, disuruh apa, itu rasanya, ya, sholat itu pekerjaan yang asing gitu, ibadah lah, pekerjaan yang asing, tapi dia kerjakan, ya, karena mungkin orang Islam dekat masjid, teman-temannya sholat, ya sholat aja, gitu. Baru kemudian makin dekat amal itu rasanya seperti dia melihat anaknya dan melihat istrinya dekat, ya. Sampai kemudian dia bisa sholat di malam-malamnya di depan Allah. Nah, begitu sudah stabil, mantap gitu ibadahnya itu, baru dia melihat ain nafsi, artinya dia melihat bahwa dia yang beramal. Baru ru'yatun nafsi, dia melihat bahwa dia khusyuk, dia, ya, mulai ibadah, ya, akhirnya jadi adat, udah biasa. Nah, kemudian dia pinjam mata malaikatnya, yaitu ikhlas, mulai naik kepada ikhlas. Sampai istiqomah juga, akhirnya dia baru berada ibadah itu di depan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala ala qadami fana'i wujudi. Baru dia tidak merasa lagi bahwa dia yang beribadah, tetapi itu anugerah Allah, ya. Kita tidak tahu bagaimana, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengilustrasikan seperti ini, ya. Sariqi aini jari, pencuri mata tetangganya. Ya, kalau mata tetangganya ya melihat tetangga. Kita kan tetangga bagi dia, dia tetangga bagi kita. Orang mula-mula beramal seperti tetangga melihat kita. Begitu juga kita melihat amal itu jauh, ya. Dua perkara kita dan amal yang mesti, ya, kita lakukan. Jadi terasa bahwa amal itu belum menjadi milik kita. Baru seperti melihat, ya, seperti pencuri atau pengambil pemakai mata anaknya, istrinya, ya, baru amal itu sudah dekat sekali dengan dia, dikerjakan terus. Ketika sudah mantap, baru aini nafsi, dia sendiri yang melakukannya, ya. Ketika anak kecil ibadah itu ya ibadah aja. Tapi ketika orang sudah mengaji, sudah beramal, ada ilmu baru, ya, dia merasa bahwa itulah ibadah dia. Sampai kepada ain malaikatnya, ya, malaikat adalah ketaatan, lambang ketaatan, lambang orang yang beribadah itu karena Allah saja, itu ikhlas, ya, ikhlas. Nah, baru dia beribadah di atas kaki pana, artinya fana, ya, bahwa dia ibadah itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika, pada saat itu dia melihat yara ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah mata melihatnya. Wala udhunun sami'at, telinga mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan terlintas, yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Ya, ini orang mengatakan kalau surga keindahan di surga benda, ya, ceritanya dia melihat apel misalnya, tidak pernah dia lihat di dunia ini, ya. Melihat inab itu, anggur, ya, tidak pernah melihat, ya, di dunia ini. Ya, sama seperti melihat perempuan, ya, bidadari kan, tidak pernah ada, Pak. Di dunia ini tidak pernah ada seorang perempuan yang bisa
katakan dinikmatilah, katakan begitu. Tapi kok nggak bau gitu misalnya, nggak ada ilernya, nggak ada umbelnya, nggak ada kotorannya, nggak pernah hilang kegadisannya, itu kan nggak pernah ada di dunia ini kan. Kita udah melihat cantik banget kayaknya bidadari, tetap aja bau kan. Ya. Lagi nafsu aja nggak bau, pas udah hilang nafsunya baru kerasa bau. Di surga kan mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar. Begitu juga makanan. Kita makan makanan surga itu ilustrasi ulama ya. Kalau kita kan manis cuma di lidah doang. Yang sampai perut sama aja nggak ada orang manis sampai perut gitu, nggak ada. Makan teri dengan makan nasi kebuli juga sama aja rasanya. Tapi di surga katanya jika lidah menyentuh manis itu nggak pernah hilang, udah ya nggak pernah hilang. Ya, bukan stagnan, tetapi memang waktu itu tidak berjalan di sana waktu itu. Waktu itu seperti lempengan yang panjang luasnya tidak bertepi, jadi tidak pernah berubah. Kan dikatakan al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah, di sana tidak, sudah hakikat. Ya makanya manisnya juga berhenti terus di lidah, nggak pernah. Jika ditimpa dengan makanan lain juga bukannya hilang, ya malah jadi warna-warni itu rasanya. Ya, itu kan tidak pernah kita rasakan bagaimana itu. Itu kalau surga zakharif, katakan surga kenikmatan benda. Ada surga ma'arif sama juga. Ma la ainun ra'at ru'yatullah syuhudullah ya. Yas'ur biridallah. Itu pun satu pandangan yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Su'alu Musa li rabbih. Pertanyaan Nabi Musa kepada Tuhannya. Waduh, masih lama ini hatam, kirain udah mau habis. Wa qala radhiyallahu anhu sa'ala Musa alaihi wa ala nabiyina salam rabbahu. Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salam bertanya kepada Tuhannya rabbahu azza wa jalla. Faqala, maka berkata ya, Nabi Allah Musa, ya Rabbi, ya Rabbu, malladhi huwa khairun li. Apakah sesuatu yang ya, menjadi kebaikan aku? Ya, kebaikan apa yang mesti aku miliki? Faqala lahul haqqu azza wa jalla, maka Allah berkata kepadanya, alla tujad, hendaklah engkau tidak ada. Itu. Kenapa di sini dibahasakan khair? Ya karena wabiyadikal khair. Seorang kalau diberi nikmat oleh Allah betul-betul nikmat, ya tidak ada kata-kata yang paling simple gitu, melainkan dia bilang baik. Kita kan kalau udah kebanyakan ingin mendoakan macam-macam, akhirnya ya udahlah, semoga engkau dalam kebaikan lah, udah nggak perlu disebutin lagi itu, sehat badan, nikmat, banyak rezeki, ya dapat anak, dapat istri solehah, dapat kerjaan yang baik, duit yang banyak, badan sehat. Kepanjangan disebutnya ya semoga yang terbaik. Ya, di Al-Quran pun ada cerita di zaman Bani Israel ketika dia mendapat anugerah, nabi anugerah, agama anugerah, kesuburan anugerah semua, termasuk kesolehan. Ketika ditanya madza anzala rabbukum, apa yang Allah berikan kepada kamu, Tuhan kamu berikan kepada kamu, dia nggak bisa lagi mensifati banyak nikmat itu. Qalu khaira, katanya. Qalu khaira.
Mereka mengatakan kebaikan. Ya, itu menyebut apa yang ada di tangan Allah. Terkadang orang menyebut nur. Ya, apa yang dari Allah itu nur, khair. Ya. Seolah-olah Sidna Musa ini bertanya, ya, maladzi huwa khairun li, apa yang sesuatu yang baik untukku, yang perlu aku miliki. Jawaban Allah, alla tujad. Ya, ini sama dengan, ya, kalau kita ganti dengan terminologi sufi, al-fana gitu. Ya, atau pertanyaan Nabi Musa, sebetulnya apa yang kita ingini, yang madza urid gitu. Apa sebenarnya yang kita perlukan, yang menjadi yang kita di dunia ini perlu apa sebetulnya? Yang paling utama kalau kita tanya apa namanya secara rinci dengan tetek bengeknya, yang semua juga perlu. Sampai dari cabai aja kita perlu, cabai, bawang itu. Dari semua itu amal, ilmu, kasyaf. Ya, kita punya agama, punya iman, punya Islam, punya ihsan. Sebetulnya apa yang kita perlukan dari semua itu, yang kita, jika kita dapat itu, sudah itulah. Ya, inti dari semua yang Allah berikan dan Allah ciptakan, keinginan, keperluan kita kepada semua anugerah itu apa sebetulnya? Al-fana. Ya. Dengan kata lain ini ma'rifatullah, sama saja. Ya, karena man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Konteksnya seperti itu. Saya melihat seorang syaikh berkata kepada para penuntut ilmu, ya, saya itu bertanya, kamu datang ke sini mau apa? Artinya mereka para santri, ya, para penuntut ilmu. Ya, saya ingat waktu saya masih belajar dulu di Mesir, lalu kita talaki kepada masyayikh sufiyah. Ya, mereka, Pak Syekh itu berkata begitu kepada kita mahasiswa. Kamu datang ke sini mau apa? Ya, artinya mau apa? Katakan madza turid. Apa yang kamu ingini gitu. Ya, kita akan jawab, ya, apa ilmu gitu. Kita mau ilmu di sini. Beliau mengatakan kamu betul mau ilmu dan tujuanmu itu ilmu, betul. Ketika pertanyaannya meragukan, kita mulai ragu juga dengan jawaban kita. Ya, kita kesini datang untuk ilmu dan kita memang mengingini ilmu. Jadi tujuan kamu ilmu, betul ilmu yang kamu ingini, bukan menghilangkan kebodohan untuk ibadah kepada Allah. Jadi tujuanmu ibadah. Mulai, ya, kita makin berpikir lebih tinggi lagi jawabannya. Akhirnya kita sampai, ya kalau tujuannya Allah lah, gitu. Ya, tapi ada yang nggak mau jawab ke situ. Apa bedanya ya? Kita emang sudah, memang saya nggak kenal Allah. Kan banyak orang berkata begitu. Dia tidak mengerti apa karena Allah itu gimana gitu loh. Dia pikir cukup dia berpikir karena Allah. Sama juga orang kita katakan kamu ini mengaji, mengajar, berdakwah mesti ikhlas. Lah ikhlas lah. Ya. Itu tidak pernah mencium raihatul ikhlas pun nggak pernah itu, kalau dia merasa bahwa apa namanya memandang bahwa ikhlas itu ya, seperti yang dia pikirkan gitu. Karena mereka yang sudah ma'rifat syuhud, ketika ditanya apakah ikhlas, wallahu a'lam. Buktinya kisah para sahabat ketika ditanya ya, ditanya apa kabarmu, apa keadaanmu sekarang? Ya, hal anta mukmin, katanya. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Apakah kamu sekarang beriman? Mereka tuh nggak berani menjawab dengan yakin, gitu. Ya. Dia paling banter menjawab, mengangkat telunjuk dan mengatakan la ilaha illallah.
Ya. Atau dia berdoa ya Rabb. Ya, karena hati kita dalam genggaman Tuhan. Gitu. Pagi mukmin, siang kafir. Sekarang ingat, ntar lupa. Kan Allah yuqallibal qulub. Makanya kita dalam salat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Itu kan cerita dalam Ihya Ulumuddin, kan Imam Al-Ghazali menceritakan para sahabat kalau ditanya bagaimana keadaanmu, apakah kamu mukmin, ada yang sujud langsung, ya menangis, ya berharap semoga dia beriman. Kalau kita kan tiap hari mengaku kita ini orang mukmin, wah mantep, ya, habis itu lupa dengan Allah. Ya. Nah, untuk orang mengatakan karena Allah, ya, itu bukan kata-kata yang kosong, ya, dari mana yang dalam. Itu. Maka ini yang kita perlukan adalah ya, kita yang kita ingin, seperti bab yang pada awal-awal itu kan Allah menanyakan pada satu kelompok dulu di alam azali ini kan, yang uslub khayali itu, dialog imajiner itu, bahwa ada satu golongan yang di dalamnya tidak ada keinginan apa-apa. Ditanya oleh Allah seolah-olah ceritanya itu ibadah seperti barang. Kamu mau ini ibadah? Enggak. Mau ini? Enggak. Lalu mau apa? Uridu ma'aradallah, katanya. Aku mengingini apa yang Allah ingini. Jadi hakikat kita hidup ini itu yang kita perlukan, yang kita ingini, apa yang Allah inginkan kepada kita. Hatta di Hikam Imam Ibn Athaillah, permohonan yang baik yaitu apa yang Allah minta kepada kita. Dan Allah minta kepada kita agar mengenalnya. Maka kalau kita minta, mintalah itu, ya itulah yang terbaik. Karena itu yang kita inginkan, yang kita perlukan. Dimanapun kita hidup, yang kita perlukan adalah iradatullah. Itu dari Allah. Kita ingin ditangani dengan Allah agar karena Allah. Sudah, ya, di bawah keinginan inilah semua keinginan lain terjamin. Ya, kita kabul atau tidak kabul, didapatkan atau tak didapatkan. Apa keinginan kecil lain, jika sudah berada di bawah keinginan ini, maka kita tidak terombang-ambing oleh semua keinginan itu. Sehingga orang sufi mengungkapkan begini, jika engkau tidak dikabulkan keinginanmu oleh Allah, Allah ingin engkau mendapatkan apa yang Allah ingini. Ya. Orang baru terakhir, waduh untung gua ya, dulu gagal dan dapat ini. Kalau itu dulu baru mengerti gitu. Itu pun waktu itu doang mengerti, dan pada momen itu aja, perkara itu saja, selanjutnya lupa lagi. Ya, berapa kali kita diajarkan oleh Allah, dibuka oleh Allah, tetapi itu maksudnya ya Rabb man ladzi huwa khairun li. Ya, namun banyak istilahnya fana, ma'rifat, atau mengetahui iradah Allah itu sebetulnya ya ungkapan yang berbeda tapi maksudnya sama. Allah tujad. Makanya Imam Junaidi pernah berkata, wujuduka dzambun la yuqasu alaihi dzambun. Wujudmu itu dosa, dan dosa yang tidak ada taranya. Semua dosa itu dari kita ada. Kalau kita nggak ada, nggak dosa. Sama pertanyaannya begini, ini kan bangunan kita bangun nih, lalu jadi begini, maka akan terjadi rusak, ya, rusak, lapuk, kropos. Ditanya kenapa kropos? Karena udah ada di sini. Coba kalau dibiarkan dulu dalam konsep kita di otak, agak bakal rusak. Nah, maka kita disuruh perbaiki sesuai dengan konsep itu. Alastu birabbikum qalu bala. Jadi kita harus mengikuti kehendak Allah. Gitu. Jadi kenapa kita dosa? Karena kita merasa ada. Nah, maka orang yang sudah syuhud tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau berdosa dia akan taubat.
Gitu. At-taib kaman la dzambalah. Orang yang taubat seperti orang yang tidak berdosa. Bahkan inilah yang dipahami oleh orang sufi, dosa itu untuk ditobati. Jadi tidak ada dosa sebetulnya. Dan itulah orang sufi memandang dosa itu anugerah, dosa itu indah, dosa itu ya cuman perlu penjelasan yang cukup gitu untuk memahami kata-kata mereka itu. Kalau tidak akhirnya orang main-main dengan kata-kata sufi itu. Dan tidak sedikit loh. Ini generasi kita, kita ini orang ahli sunnah wal jamaah yang sudah diwarisi oleh leluhur kita. Banyak kata-kata yang seperti tadi ini lalu menjadi pahamnya berubah menjadi rendah, akhirnya menjadi tradisi. Maka kita kelihatan seperti main-main. Bahkan kita merasa bahwa Islam kita ini sudah tua banget. Jadi kalau ada orang kelihatan komitmen sekali dengan agama, itu orang baru itu. Ya. Itu orang agama baru itu. Kalau kita kan beragamanya udah lama gitu. Ya, udah pensiun barangkali ya. Jadi kelihatan tidak seperti komit gitu. Itu ada satu perubahan paham ya, di mana agama menjadi tradisi, tasawuf menjadi tradisi. Ya. Li'anna al-'abda idza faniya tawaqqafatin nafsu inda ghaibatil qurbi. Karena hamba ketika fana, maka nafsu itu berhenti. Di mana berhentinya? Di ghaibatil qurb. Ya. Di ghaibatul qurbi, di dekat kepada Allah yang gaib. Karena dekat kepada Allah bagi orang sufi seperti yang sering kita jelaskan ya, bukan dekat dilihat dari banyaknya ibadah, tetapi dekat adalah memiliki sifatul jamal ya, akhlak mulia, sifat-sifat yang Allah berikan kepada ruh kita sehingga kita memiliki sifat-sifat mulia itu. Nah, rasa sifat-sifat mulia itu atau akhlak, rasanya itu adalah qurub, bahkan itu disebut qurub ya, disebut dekat. Nah, jika ada rohani itu, maka nafsu itu akan tunduk kepada rohani itu ya, yang disebut an-nafsul mutmainnah. Nafsunya itu sudah ditundukkan oleh sifat rohani, itu nafsul mutmainnah. Nafsunya itu sudah manut ya, mutmain ya, sudah dikuasai, sudah tentram. Payara sama sahifatan payusghilaha biha. Dia melihat di sana ada satu sahifah, bacaan, katakan lembaran, di mana Allah menyibukkan dia dengan sahifah itu. Dia melihat ya, mata hatinya melihat informasi hakikat itu Tuhan. Dia sibuk dengan itu ya, bukan sibuk dengan wujud surah rupa yang dia saksikan kepada manusia. Summa yadkhulul abdu ila rabb, baru ala qadamil fana, baru masuk hamba itu kepada Tuhannya ya, di kaki fana, dengan berdiri di atas kaki fana. Li'annal fana ghayatul amri, karena fana itu merupakan perkara yang paling akhir ya. Li'annahu idza ja'al ilmu la'ana ar-rijalu fi tariqihim ila rabbihim summum bukmun an kalamin nufus. Allah ya, karena ketika ilmu itu datang la'ana ar-rijalu ya, maka ar-rijal di sini artinya para aulia itu, orang-orang yang sudah fana itu ya, lana itu
lana ila rabbihim, manut tunduknya atau di dalam toriknya ila rabbihim, maka bisu tuli dan bisu dari ucapan nafsu, dari kata-kata nafsu. Li'annahu la yarallaha azza wa jalla man yara ghairallah. Ya. Orang yang tidak melihat selain, karena dia tidak melihat Allah. Orang yang melihat selain Allah ini, li'annahu la yarallah azza wa jalla man yara ghairallah. Itu kadang-kadang manuskripnya itu ya tulisannya seperti itu, yang mau nggak nggak boleh dirubah kan. Etika menyalin manuskrip itu apa yang terbaca seperti itu ya, harus ditulis seperti itu. Kalau penelitinya merasa bacaannya salah, dia kasih komen di bawah saja, tidak boleh diubah. Ya. Li'annahu la yarallah, sebetulnya jangan la yarallaha ini, la yarallahu, ya, man yara ghairallah, mestinya begitu. Kalau kita ngikutin harokat ini, dan ada beberapa harokat yang salah ya, kita ngikutinnya jangan, karena mungkin cetakannya yang salah. Ya, kita ngikutin petunjuk nahu kita lah. Ya. Ya, ini tepatnya li'anna la yarallahu man yara ghairallah. Allah tidak melihat orang yang melihat selain Allah. Gitu. Summa innal abda idza. Ini ya insyaallah lah mengerti, karena sudah banyak kan istilah-istilah yang kita ya, uraikan. Fana itu apa ya? Ya, maka dikatakan wali itu adalah al-fani anhu wal baqi bihi. Wali itu adalah orang yang sirna gitu, al-fani yang sirna anhu dari dirinya. Dirinya itu maksudnya adalah nafsunya ya. Nafsunya. Ya, artinya dia sudah mampu mengendalikan nafsu. Siapa yang mengendalikan nafsu ini? Allah. Apa dalam bentuk konkretnya Allah itu? Yang disebut al-baqi bihi, dia kekal dengan Allah dengan sifat-sifat itu tadi, maqamat ruhiyah, dia hidup sudah dengan ruh. Itulah pana, itulah tujuan terakhir, ghayatul amri. Itulah tadi yang dikatakan Nabi Musa, dan itu dia merasa tidak ada, karena yang mengaku berbuat itu adalah sifat nafsu, itu sifat tubuh. Ya, sifat tubuh ini yang mengaku aku. Tapi kalau rohani itu memiliki sifat Allah, malah dia melihat dirinya, fisiknya itu adalah ya, katakanlah melihat suratan hidup bagi tubuh ini di dunia ini. Dia melihat disitulah af'al Allah, sifat Allah, iradah Allah lah katakan. Kita selalu bilang dengan iradah dan kudrahnya, coba kita menyaksikan diri kita bahwa kita itu mengikuti iradah dan kudrah Allah. Itu kan bahasa tinggi itu, tapi kita ucapkan secara adat kan. Ya, kita menyaksikan tidak menyaksikan, kita ngikut ngomong para wali begitu. Alhamdulillah kita dengan kudrah dan iradah Allah berada di tempat yang mulia ini. Ya. Tetapi kalau terjadi sesuatu udah nggak lihat iradah kudrah Allah, berantem aja kita dengan orang. Ya, kita melihatnya, kamu ini kurang ajar loh, mana kudrah irodanya. Nah, di situ orang dilihat apakah betul dia itu fana. Ya, dan itulah tujuan terakhir hidup adalah ma'rifat Allah. Ma'rifat Allah itulah pada saat dia melihat dirinya tidak ada. Ya, fana itu kan tidak ada namanya. Ya. Nah, maka ada ulama yang mengatakan para nabi, para rasul dulu, ya, dia hanya mendapatkan
syariah sedikit. Ya, kalau kita kan Al-Quran ini dikatakan apa saja yang ada di bumi ini sampai kiamat nanti ada semua di Al-Quran, terutama syariat sempurna. Para zaman Nabi dan Rasul dulu kan syariat kecil aja. Ya. Nabi Musa saja yang dianggap paling banyak syariatnya hanya 10 ajaran. Selebihnya adalah hikmah yang seperti diungkapkan oleh orang sufi. Tauhid yang disebut agama tauhid. Nggak ada di sana pembahasan akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah, itu nggak ada, itu pakai akal, tidak semuanya. Nabi itu kan orang yang menjelaskan berita Tuhan dengan batin. Itu Nabi. Kalau risalah baru dijelaskan dengan pikiran, dengan akal. Maka Rasul adalah Nabi. Yang dia katakan dengan bahasa pikiran adalah orang yang Nabi, yang telah mendapatkan berita Tuhan dari batin. Maka ungkapan para Rasul, para Nabi dulu selain daripada yang diwahyukan itu seperti hikmah-hikmah orang sufi. Itu maka dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu sama dengan para nabi. Itu. Summa innal abda idza wasala ilal haq, ketika hamba sampai kepada Allah, wusifa bisifatih, maka disifati dengan sifat Allah. Itulah tadi diberikan sifat-sifat ke dalam rohaninya. Wa akhraqa fi adatih, dan dia ya akan tembus di dalam adatnya. Artinya keluar dari adat kebiasaan ya hamba manusia. Ya. Bagaimana tidak keluar? Kita memandang orang yang jahat kepada kita itu ya jahatlah, tapi dia tidak. Tuhan bercanda denganku, mengujiku. Itu bukan filosof itu hakikat. Itu sebab kenapa para nabi itu seperti memandang orang tidak berbuat salah dengan dia. Kata maaf, ya kita menyebutnya kata maafnya itu ya, lebih banyak dari sejumlah dosa yang dilakukan oleh orang, ya kejahatan yang dilakukan orang-orang. Ya karena dia mempunyai sifat Allah itu. Ya kalau udah menganggap musuh, ya menganggap lawan dan menyerangnya terhadap orang yang mengingkari, menyalahi, membedakan atau mendustakan kebenaran yang dibawa, matilah semua. Ya, itulah agama itu kalau sudah masuk kepentingan politik, hancur agama itu sudah. Itu dari zaman jebot itu. Ya. Jika masuk politik, agama itu masuk, politik masuk ke agama, halakadin sudah. Ya. Lihat orang karena politik masing-masing berdalil seolah-olah lawannya itu wah fasik, munafik, kafir udah. Ya. Kedua-duanya begitu. Cuman gara-gara 01, 02 doang itu. Rasanya takbir udah semua. Ya. Itu politik udah masuk, itu nggak terasa. Ya, hatta ulama pun tak terasa bahwa itu politik. Ya, memakan agama. Itu. Rasanya ya, jadi mazhab itu nanti. Mazhab 01, mazhab 02 itu nanti itu. Ya, kalau tidak dihentikan. Padahal itu ya 150% itu politik. Ya. Nah itulah dia menerobos keluar gitu dari adatnya itu. Wa nazara ila wajhihi, dan dia melihat wajah Allah kama nazara ila qalbih, seperti dia melihat hati. Jadi memang kata Nabi at-taqwa hahuna. Ya, coba orang kalau lagi ingat Allah kemana dia ikbalnya menghadapnya ke hati dia kan Allah gitu. Ya, meskipun matanya ke atas itu bukanlah ke atas arah, ya, tapi
terasanya tetap Allah. Saking jauhnya, ya, saking jauhnya. Artinya begini, sifat yang Allah masukkan ke dalam tubuh kita. Mereka mempermudah ilustrasinya begini. Kan ada zahir, ada batin, ada jasad, ada rohani. Ya, kita sudah tahu jasadnya ini. Dan kita tahu bahwasanya kita ciptaan ini kan dibikin. Yang membikin ini adalah pembikin yang punya sifat. Berarti orang apabila punya sifat, maka dia akan turunkan kandungan sifat itu kepada proses pembuatan. Ya, maka jadi. Nah, kita ini kan sudah wujud. Berarti kalau kita mundur, kita dibuat oleh Allah. Fi'il berarti af'al Allah. Af'al itu sebuah project, katakan, dari sifat si pemilik sifat zat. Maka mereka menjelaskan tauhid itu dengan pendekatan itu. Maka mereka mengatakan bahwa batin kita itu adalah fi'il Allah. Ya, itulah batin, fi'il Allah. Nah, fi'il itu dari sifat, itulah batinnya batin. Dari zat, itulah batinul abtun. Nah, kita datang dari batin itu. Ini zahir ini sudah tidak ada lagi setelah kita. Setelah kita malah surah Allah. Apa? Zat, sifat, fi'il kita juga bikin tuh. Nah, setiap saat kita melakukan itu adalah sebuah majna, jelmaan sifat, fi'il, zat Allah. Sehingga kita melihat gitu. Nah, melihat Allah ya, maka melihat batin kita itu. Nah, wujud sudah selesai sempurna, tinggal rohani kita mendapat jelmaan yang sempurna. Itu. Namun ketika kita terhalang oleh wujud ini, terhalang oleh nafsu, terhalang oleh yang Allah ciptakan di dunia ini, ya, manusia, ya, kan diungkapkan bahwa yang menghalangimu, ya, adalah dirimu dari Allah itu, baru orang lain. Maka kalau kita sudah tersingkap kita kepada Allah, maka kita juga melihat yang lain itu Allah semua. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya, mula-mulanya hijab itu diri kita. Nah, jika kita melihat kita ini jelmaan sifat, fi'il sifat yang berasal dari zat, ya, maka kita melihat wajah Allah seperti kita melihat hati kita. Ya, baru apa yang terjadi pada diri kita, kita seperti melihat sahifah, bacaan buku. Ya, ada lagi yang mengumpamakan kita itu seperti buku yang sedang ditulis oleh pena. Apa yang terjadi pada kita itu seperti itu, bahwa kalau orang yang melihat Allah, dia melihat tulisan saja. Allah menulis kita sakit, sembuh, lapar, kenyang, mencari, mendapat, gagal, sukses. Ya, karena memang kita berasal dari ilmu. Ya, itu di Ihya Ulumuddin ada, tapi ya, yang mudah, yang paling mudah lah kitab tentang hakikat yang ditulis dengan bayan akli adalah kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Namun ketika kita membacanya tidak punya konsep, ya, manhaj sufi, maka selalu dibawa kepada semata-mata pemahaman akal. Taib. Payaksu wajahu masarrotan batinatan. Maka dia melihat kepada Allah dengan penuh masarrah batinah, rasa kegembiraan batin. Fa inda dzalika tarahu wujuhu ibadi munkassan baina yadai. Baru setelah itu, ya, fa inda dzalika tarahu wujuhu ibadi. Setelah itu
wujuh artinya fenomena, ya, objek hamba-hamba Allah, ya, memperlihatkan kepadanya. Ya, jangan wujuh, ya, wujuha ibadi. Tarahu wujuha ibadi, ya, munkasan baina yadayhi. Artinya dia melihat Allah di objek hambanya itu semua tunduk di depan Allah. Baru dia melihat apa yang terjadi dilakukan oleh makhluk ini semuanya irada Allah. Ya, Al-Quran juga mengatakan demikian. Apa yang ada di langit dan di bumi itu, ya, aslama lillah, pasrah tunduk kepada Allah, tau'an wa karha. Ya, tau artinya yang kelihatan taat-taat, karha yang kelihatannya ingkar-ingkar, itu semuanya adalah kehendak Allah. Seperti pernyataan Imam Ibnu Arabi tentang orang mengatakannya wahdatul adyan, agama ini semua sama gitu. Padahal agama yang dimaksud oleh Imam Ibnu Arabi adalah dari tinjauan hakikat. Kita menyembah Allah Islam, alhamdulillah. Lalu ada orang yang beragama lain menyembah Trinitas misalnya, menyembah berhala, menyembah begitu. Itu kan bukan dibikin oleh Tuhan selain Allah. Kan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dia terhijab untuk mencari Allah, maka dia, ya, menyembah Allah di sini, di batu. Sebetulnya yang dia ingin sembah, ya, Tuhan itu Allah dari fitrahnya, tapi terhijab itu. Ya, Trinitas, patung yang dia sembah itu Allah. Maka dari segi hakikat sama menyembah Allah, cuma kesalahannya terhijab. Ya, dia menyembah patung. Sekarang oke, jangan mereka, kita sudah jelas syariatnya dari Allah, salat, puasa. Tapi kalau belum syuhud itu sama. Yang kita sembah patung ibadah, patung salat, patung amal, patung. Cuman pembahasan mutakalimin tidak ke situ. Ya. Tapi orang sufi sama, karena persoalannya kan nafsu. Orang di zaman Nabi tidak nerima Nabi, bukan akalnya tidak nerima bahwa Nabi itu manusia terbaik, tetapi nafsunya itu yang menolak. Ya. Kita lahir udah Islam, alhamdulillah. Dan tadi itu sembahyang, ya, baru ketika Ummu Anha, ya, ketika dia sudah dihalang dari tujuan ibadah ini kepada selain surga, baru dia, ya, kembali kepada Allah. Sama saja kita juga menyembah ibadah kita, menyembah saya beramal, saya berilmu, saya menyembah dirinya, menyembah saya. Itu juga patung yang dibikin oleh nafsu. Cuman pikiran kita merasa bahwa kita berada di atas syariah Allah, padahal mungkin secara hakikat itu sudah miring-miring itu. Ya. Maka sahabat Haris ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Harithah. Sementara para sahabat lain ketika ditanya, kaifa asbahtum? Yani kaifa halukum? Hal antum mu'minun? Ya, enggak ada yang berani jawab, na'am ana mu'min. Enggak ada itu. Cuma satu-satunya terjadi seorang sahabat bernama Harithah. Ditanya oleh Nabi, kaifa asbahtum? Asbahtu mu'minan. Ya. Bagaimana keadaanmu? Saya seorang mukmin. Alhamdulillah. Nah, ini kan, ya, fenomena yang janggal ini di zaman sahabat ini. Maka Nabi mengejarnya terus. Ma misdaku kalamik. Apa buktinya perkataanmu? Nabi nggak ngelihat apa? Dia sholat, puasa, ya, sahabat Nabi taat. Kalau dari segi amal kan Nabi tidak sedang bicara itu.
Ya, dan juga jawaban Sidna Harithah ini betul. Ya, apa dia melihat? Seolah-olah aku berjalan di sebelah kananku surga, di sebelah kiriku neraka. Ya. Wa ka'anni, dan seolah-olah aku ara arsya rabbi barizan amami, aku melihat di depanku itu aras Tuhanku. Kan aras itu kan tempat Allah mengendalikan. Artinya secara syariat dia hidup ini ya antara surga dan neraka, antara karena Allah dan tidak karena Allah. Dan dia melihat Allah lah semua yang mengatur ibadah kita, semua kita itu dari Allah. Itu kan jawaban hakikat. Terus Rasulullah ya artinya mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya. Faqad arabta falzam. Ya, cukup. Ya. Hendaklah kamu komitmen begitu. Karena kalau diterusin nanti jadi referensi orang untuk ngomong ngaco. Ya itu juga ngomong-ngomong yang hakiki itu belakangan mulai abad 7 kemari. Ya. Itu juga tetap menimbulkan orang-orang yang aneh-aneh, yang ngaco-ngaco kan. Nah, seperti itu. Li'annahu la yulbisu wajhahu al-haibata ar-rabbaniyah. Karena tidak ada yang mentalbis, memalsukan ya, wajah Allah itu ya, yang ada haibah rabbaniyah ya. Bahwa alamatul abtal, itulah tanda seorang pahlawan, ciri, indikasi ya, pahlawan ini juga abtal ya, abtal dunia rohani ya, dunia hakikat spiritual, bukan lain sebagainya. Kita baca satu lagi ya. Tariqul falah, wa qala radhiyallahu anhu, ya muridu la tuflih hatta taj'ala dunya wal akhirata jisran bainaka wa baina rabbika azza wa jalla. Summa tujawwiz huma ya. Summa tuzawwijhuma. Summa tamla'u aina nafsik min turabil adami. Tuhan saya berkata, wahai murid, kamu tidak akan berjaya sehingga kamu menjadikan dunia dan akhirat itu jisr, penyambung, jembatannya, flyover antara engkau dan Tuhanmu. Kemudian kamu lintasi dunia dan akhirat itu keduanya. Ya. Kamu lewati. Orang yang kalau masih ibadah karena dunia itu atfal ya. Kamu ibadah insya Allah nanti rezekinya dipenuhi oleh Allah, itu ya Allah, itu masih ada di taman kanak-kanak ya. Kamu bersedekah insya Allah nanti Allah mengganti itu. Umat ini dibikin ya, jadi TK begitu, tidak diangkat zauknya, dinaikkan tidak untuk dunia, lewati gitu. Allah merezekikan sudah selesai, nggak ada urusan dengan ibadah kita. Adapun ketika agama bicara rezekimu kena dosa nanti kau akan dilapangkan, itu lebih kepada batin. Ya, lebih kepada batin, karena agama bicara rohani bukan fisik. Kalau fisik mah sudah selesai. Orang sufi memahaminya begitu. Maka ketika ditanya, ya, kamu makan apa untuk tubuhmu? Dia menjawabnya, urusan tubuh itu saya serahkan kepada yang membangunnya. Saya nggak pernah ini ngebangun tubuh ini, Tuhan udah. Ya, setelantar apapun, ya, orang mati pada waktunya. Rezeki pada waktunya. Seperti bab pertama itu ya, ada 4 in 1 apa 5 in 1 itu 4 dalam 1 tentang rezeki gitu. Waktunya, sebabnya dan lain sebagainya. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan ibadah. Jika agama berbicara rohani,
rezekimu akan dilapangkan. Ya takdirnya berapa itu rezekinya? Ya, 1 bulan 1 juta misalnya, udah jembar kalau hatinya jembar gitu. Nah lalu jika orangnya 1 bulan 1 miliar, ya sama dengan kebutuhannya juga, jembar juga. Kalau enggak sama-sama tidak cukup. Kalau tidak punya, ya pengaruh ibadah kepada Allah, kejembaran, keluasan hati. Tapi kalau dipahami secara materialistik, ya, itu janji Allah. Ya, katakan doa yang merubah takdir, itu kan Allah menyebutkan kehendak takdir ada 2, ada mubrom, ada muallak. Salah satu yang Allah sebutkan muallak itu adalah doa. Allah menurunkan takdir, ya, yang Allah takdirkan dengan doa. Artinya menta'alukkan takdir dengan doa. Tapi kan doa siapa gitu loh. Karena ada doa yang dikabulkan di dunia dan ada yang dikabulkan di akhirat. Kita kan pengennya kan di dunia, bodoh amat di akhirat, terserah nanti. Ya kan itu akal yang pendek itu, itulah nanti menanti, itu kan akal pendek. Kalau akal yang sehat, ya, karena akal ini diciptakan bukan untuk mengetahui baik buruk saja, tetapi mengetahui akibat. Ya, kalau akibatnya makin jauh, berarti itu dimensi akal ditambah lagi oleh agama. Mana akhirat nanti itu jauhnya. Makanya kata Nabi Al-Qais, man amila lima ba'dal maut. Itu kan sudah dimensinya ditambah lagi tuh. Ya, geganya ditambah lagi akal itu oleh Nuruddin, cahaya agama. Jadi besok yang akhirat itu, ya paling enggak besok yang masa depan lah nanti. Terkadang kan orang Allah udah bagaimana nanti, kan itu pendek. Siapa yang membatasi akal itu pendek? Jadi pendek itu nafsu. Ya. Karena nafsu itulah yang selalu inginnya yang sekarang sementara. Ya seperti nah maka orang yang kemudian melewati dunia, oke lah saya nggak ingin dunia, tapi ingin di surga, ya sudah bagus. Maka tadi permulaannya emang begitu. Tapi mestinya lewati, karena itu diciptakan untuk kita semua. Ya, surga kayak dunia kayak. Nah setelah itu baru kamu penuhi dirimu. Penuhi dengan apa? Min turobil adam, debu tidak ada. Coba itu al adamu kat turob. Ya. Ini mudhaf tapi sebetulnya ya, tasbih, musyabbah dan musyabbabih. Ya. Artinya kemudian penuhi hatimu bahwa kamu tidak ada, semuanya anugerah Allah. Ya. Sumala taraha tagfalu an rabbiha harfan wahidan. Kemudian engkau melihat dirimu, kamu tidak melihat dirimu lalai lagi dari Tuhannya sehuruf pun. Diumpamakan seperti tulisan, satu kejadian apapun dia melihat itu Allah, kehendaknya, irodahnya, ilmunya. Ya. Itu sebab dalam tasawuf itu orang yang berjalan dengan rohaninya menuju kepada Allah disebut murid. Murid itu adalah al-mutajarrid fi iradati, yang memurnikan ke dalam iradah Allah. Ya. Memurnikan, menghanyakan ke dalam iradah Allah. Uridu muradah, aku ingin kehendak Allah sahaja. Itu murid. Fa inda dzalika yudkhuluha rabbuha kitaban ba'da kitabi. Setelah itu Allah membawa nafsu itu, ya, memasukkan Tuhannya itu kitab demi kitab, ajal, yakni kitab demi kitab, artinya ketentuan demi ketentuan, ketentuan demi ketentuan. Wa hadisan ba'da hadisin. Ya, peristiwa artinya cerita demi cerita. Ya kehidupan ini adalah suratan. Sumayati ba'da dzalika fana'un ba'da wujudin. Kemudian setelah itu fana, yang sebelumnya kita merasa ada, baru fana. Li'annal qiyama ma'al maliki bu'du wujudi, bu'du wujudin lalak walalahum. Karena berdiri di depan raja itu artinya jauhnya ada, tidak kamu dan tidak mereka. Kalau kita udah di depan penguasa, kita udah nggak ada, kita rakyat kecil, nggak ada apa-apa.
Itu perumpamaan. Begitu juga kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, ya. Summa innal qalba, hati idza wasala ila haibatil malik. Hati ketika sudah sampai kepada haibah, artinya kewibawaan raja, la yarqubu siwahu, maka dia tidak akan mengawasi, melihat yang lain. Ya, hammahu ma ahammahu. Ham dia apa yang menjadi ham raja. Kita kalau sudah duduk di depan orang, di depan raja misalnya, di depan presiden, maka kita akan memperhatikan apa yang dia akan katakan, dia akan arahkan, kita sudah bersenyawa seolah-olah di situ dengan wujudnya raja itu. Ya, kalau kita lalai sedikit, kurang ajar. Masa di depan raja, ya, dipanggil untuk menghadapnya, kita tidak menghadap sepenuhnya, malah masih mikir lirik-lirik, ya, istana yang di sekitarnya indah, apalagi dia menengok ke sana, nengok ke sini. Kalau secara fisik kan begitu. Kita kan tidak menyadari kalau hati kita itu menoleh kepada selain Allah, padahal kita di depan raja. Hatta sedang kita ibadah, ya, barangkali kalau di luar sholat tidak terlalu tidak terlalu kurang ajar lah, ya. Tapi kalau di dalam sholat hati kita masih tidak menghadap, sama juga di depan raja, tengok sana, tengok sini, kayaknya terus raja menyuruhnya keluarkan. Dia tidak patut berada di tempat ini karena tidak tahu etika. Kita kan tidak pernah berpikirlah agar sholat itu khusyuk total. Kayaknya udahlah, emang udah begini. Ya, itu sebab di bab-bab awal itu ada orang yang memang dilihat oleh Allah hatinya. Ya, padahal bukan cerita Allah dilihat, itu yang Allah takdirkan sebetulnya. Ya, dilihat hatinya itu. Tidak patut untuk mengenalku, kata Allah. Tapi Allah sayang, kasihan, akhirnya dikasih ibadah. Udah, kebanggaannya ibadah, zuhud. Sudah, itu abid, jahid itu jauh di bawah mereka para aulia. Ya. Maka hidup dia itu ibadah lagi. Bahkan dia bertanya, terus kalau bukan ibadah apa? Kita kan emang itu sudah kita dapat begitu juga, ya. Ya, jangan sampai ada di bawah itulah. Itu sudah lumayan. Ya, namun ini kan buku ini bercerita tentang zikrul maqamat, ya. Penuh penceritaan, cerita tentang makom-makom aulia. Ya, paling kurang artinya kita melihat bagaimana kedudukan yang kita masih jauh lah untuk mencapainya. Wa jannatul qurbi kiblatuhu. Kiblatnya adalah qurbullah. Di sini kiblatnya, di jiwa ini. Hujral lutfi. Apa kiblatnya itu? Hujral lutfi, ya, kamar sifat lutuf Allah. Orang sufi menyebut semua anugerah yang baik-baik itu dari sifat lutuf. Ya, Allah latifun bi ibadih. Apabila ciptaan Allah yang kita tidak ingin, mati, sakit, dosa, yang nggak enak lah, itu adalah qahr. Tapi yang kalau kita ingin taat, ya, bahagia, itu adalah lutuf, sifat al-lutuf, ya. Maka Allah disebut latif, ya, lawannya qahir. Ya. Nah, orang yang mendapatkan rohani itu lutuf. Fahadhihi, ya, kiblatuhu hajrul lutfi. Fahadhihi summa innal fadla ta'amu, makanannya karunia Allah. Wal haditha syarabu, dia bicara kepada Allah, bicara batin, ya, tanpa suara, ya. Wa tamalluq tibu, ya, dan cinta adalah yang baik. Jadi berbuat kalau tidak ada cinta, meskipun perbuatan baik kalau tidak ada cinta, seperti makanan, ya, enak tapi sudah
tidak ada gizinya lah, katakan gitu. Ya, tidak ada tib. Karena ada halalan thayyibah. Atau tib di sini maksudnya wangian, boleh. Wa tamalluk tibu. Summa unsuhu la yara min hadhil asya syai'an hina tasta'nisun nafsa. Kemudian unsuh kepada Allah, unus, di mana ia tidak melihat dari segala sesuatu itu sedikit pun, ya, ketika nafsu itu istiqnas, kamu istiqnas, tentram bersama nafsu. Fa idza sta'nasatin nafsu bihadzal amr malakatil kul. Ketika nafsu sudah istiqnas dengan perkara ini, maka nafsu itu akan memiliki semuanya. Summa ba'da dzalika man asa masalihahu ra'a rabbahu azza wa jalla. Kemudian setelah itu apabila, ya, orang yang asal masalihah, ya, durhaka kepada kemaslahatannya, maka ra'a rabbahu azza wa jalla, ya, dia melihat Tuhannya azza wa jalla, ya. Artinya ketika orang itu sudah surganya adalah qurbullah, maka rohaninya itu selalu menerima karunia, selalu menerima teguran yang sebagai minumannya tadi, dan tibnya itulah tamaluknya, kemudian unusnya. Maka apa yang diinginin oleh nafsu sudah tidak dilihat lagi. Nah, kalau sudah nafsu seperti ini istinasnya, maka nafsu itu juga akan menguasai semuanya. Apa yang dilakukan oleh nafsu tetap dalam kekuasaan semua. Hatta orang yang sudah orang yang maksiat kepada Allah, tetap dia melihat bahwa itu adalah fi'il Allah, sehingga tidak lagi dia menilai makhluk Allah itu hina, ya. Tidak lagi melihat makhluk Allah hina, dia melihat apapun sudah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika baik itu dari Allah, ketika buruk itu adalah karena jauh dari Allah, ya. Bahkan jauh dalam arti zahir syariah, ya, hakikat batin dosa pun adalah itu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Birah itu seperti burung atau ayam lah, katakan, yang terbang punya sayap, burung itu yang jauh dari ibunya, dari induknya, ya. Paminhum man kana waqtuhu panaan, ada yang diantara mereka semua waktunya fana, wasama'uhu ghaibah, ya, dan samanya ghaibah, wa rafduhum qadaran fi qalibi qudrati, dan rafad mereka, rafad itu Allahumma salli, penolakan mereka itu hanya satu kadar di dalam jasad qalib, ya, yang menjadi kudrah Allah. Wa hadza nadirun min nawadiri raqsil qulubi ma'al jawarih. Ini adalah sesuatu yang langka, ya, dari raqas, tarian hati-hati, qulub, ya, jiwa-jiwa ma'al jawarih, bersama jawareh, ya. Artinya bahwasanya ada para wali Allah, ya, Allah punya para wali-wali, taraku an-nawafila min qiyamin wasyamin, ya, mereka sudah tidak lagi melaksanakan qiyam dan siam. Mereka satu golongan yang hatinya sudah dengan Allah, sudah tidak lagi untuk kepada dunia, ya, syahwat, lazat dan lain sebagainya. Ruh dia itu besarnya seperti ayam yang sudah jauh dari induknya, ya, sudah tidak lagi mereka mengatakan begini,
orang-orang dalam tarbiyah sufiyah itu, ya, mereka dididik itu bukan seperti ayam yang mengerami telurnya, tidak. Yang memahami agama itu mesti secara ibarah saja. Tapi mereka orang yang setelah memahami ibarah agama, dia juga memahami isyarah agama. Bahkan mereka ada perumpamaan lain, mereka hidup seperti sulahfah, apa, kura-kura, ya, seperti kura-kura, di mana telurnya itu ditetaskan dan kemudian beranak, tidak dikerami, tidak di, ya kan, kura-kura itu kan dia bertelur lalu dia pergi jauh dan melihat dari jauh, ya, dipandang, itulah, ya, para aulia itu dididik dengan cara seperti itu, dengan cara isyarah, ya, maksudnya torekot lah. Orang torekot itu mendidik bukan dengan kata-kata mengajarkan kepada murid A B C D A B C D 1 2 1 2 3 tidak ada ucapan, ya. Dididiknya adalah dengan nur dari hati gurunya, ya. Dengan nazar katanya, dipandang begitu. Dia memahami semua dari isyarat. Kalaupun mereka ada majelis ilmu mengaji, ya, itu apa, sekedar untuk memberikan arah taujihat, ya, agar menangkap isyarahnya. Maka ungkapannya seorang murabi itu ketika ngaji kepada muridnya, dia seperti menebar mutiara, ya. Nanti hatinya akan mengambilnya kalau memang yang sesuai dengan dia. Bukan seperti mendidik anak santri misalnya, harus ada tata tertib tertulis, setiap minggu mesti diingatkan, setiap guru mesti mengingatkan. Itu dengan ibarah. Kalau enggak ibarah, dia akan keluar dari kedisiplinan dari peraturan itu, ya, bergantungnya kepada kata-kata itu. Enggak dilarang kok gitu. Tapi kalau orang sufi itu sudah, ya, dari awal ketika orang masuk tarekat, niatnya memang sudah karena Allah, nanti akan ada bimbingan. Ya, sebetulnya kebimbingan itu adalah dari batinnya itu yang ingin Allah. Maka Allah akan membimbing itu melalui isyarah-isyarah rohaniyah. Karena sebetulnya pendidikan tasawuf itu, seorang murabi ingin mendidik kepada murid, ketika dia suhud, ketika dia ma'rifat, yang dia akan semakin terasa. Itu sudah dikondisikan sejak awal bahwa apa yang terjadi yang didapatkan oleh dia dari Allah semua, ya. Si guru tidak boleh mengatakan kalau bukan karena saya kamu, ya, meskipun ada nyanyian man ana laulakum, itu kan adab si murid, ya. Bukan si guru mengajarkan dengan kata-kata itu, kalau tidak man ana, ya, kalau tidak sebab ana, atau tidak boleh kata-kata pun ditanamkan begitu, tidak boleh. Jangankan kata-kata begitu, nasihat langsung begitu, itu pun tidak. Lebih kepada dengan sindir, sampir, ya, umum ngomongnya, masing-masing ambil kata-kata itu untuk dirinya. Kalau memang dirinya bisa mengaku bahwa kata-kata itu untuk dirinya, maka berjalan tarbiyahnya, ya. Jika kita mendengar nasihat, wah itu untuk teman saya, itu pas, itu nasihat kalau untuk teman saya itu, nah ini dia jauh dari, ya, menerima isyarah kepada Allah, ya. Atau dengan kata lain, meskipun tidak persis, pendidikan tasawuf itu pendidikan apa namanya, alamiah. Itu seolah-olah itu udah alam yang memilih. Itu apalah istilahnya itu. Itu maksudnya bil isyarah. Nah, maka dikatakan ini adalah satu kelangkaan, ya,
Ya, langkah yang hatinya menari bersama jawareh. Ya. Wasama'uhu ghaibah, itu selalu pendengarannya itu gaibah, ya, gaib. Wasama'ul hadis minar rabbi bihi azza wa jalla bihi mundari jatar roksi ala babidar. Allah, pendengaran hadis Allah, cerita Allah dari Tuhannya itu dibawa rokas, itu dibawa menari ala babidar, di depan pintu. Menari ini bukan menari zohir, tapi menari batin, ya, menari batin yang mana hatinya terus bergerak menuju kepada Allah, bertauhid, ya. Ar-raqsu inda al-wa'di wal wa'id, menari di sisi ancaman dan janji dan ancaman. Wasukunu indal wa'di, ya, tentram dengan janji. Idza jaffal qalbu, ketika hati kering. Wa ainul qazurati, ya, raqsun lam yarkus illal mahbub. Dan qazurat, ya, hati dan ainul qazurat itu jaffa, kering. Qazurat itu kotorannya. Itu juga raqsun yang hanya dilakukan oleh para pencinta. Coba seorang pencinta, orang yang sedang cinta kepada orang, hatinya akan terus berbunga-bunga, istilahnya di sini menari-nari, ya, kegembiraan. Semuanya hidupnya adalah tarian cinta, bunga-bunga cinta. Idza raqasal abdu yang zuru fi hali, ketika si hamba itu menari, dia melihat ke dalam keadaannya. Fa in kana qad faniya anil aqwan salima ilai halu, ketika sudah sirna dari alam ini, maka halnya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itulah raqas, ya, atau tarian atau bunga-bunga ketentraman hati seorang sufi. Jika sudah fana daripada selain Allah, maka dia akan salimah pasrah halnya ilahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naqifuna walhamdulillah ila hadrati Syekh Sultanul Awliya Maulana Zainul Nuri Rabbani wal Haikalis Samadani Sultanul Awliya wal Arifin Sidna Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala silsilati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sudah pukul 11, ya. Kecuali ada yang memang ingin bertanya, saya buka. Kalau tidak, terus kita tutup doa. Gak ada yang bertanya, ya? Kita merasakan buku ini bab demi bab, ya, ceritanya hanya 3 makom aja, ya. Makom permulaan orang bertorekot, bertasawuf, ya, kemudian proses mendapatkan ma'rifat, dan kemudian menjadi seorang arifin, gitu. Namun ditinjau dari berbagai sisi, ya, sisi zikirnya, sisi ibadahnya, sisi jauhnya dari dunia, sisi melihat bahwa dia tidak ada, yang ada hanya Allah, disebut fana, ya, dari berbagai sisi tinjauannya. Jadi orang tasawuf itu betul-betul, ya, ruh, ya, tasawuf itu ruh dan inti daripada agama. Itulah satu makom di mana
mereka ingin mengatakannya bahwa kita dituntut untuk menjadi al-insanul kamil, ya, manusia yang menyempurnakan kerohaniannya, batinnya, ya, sebagai untuk menyempurnakan zahirnya, syariatnya, ya. Itu sebetulnya yang dari awal sampai akhir menceritakan 3 makom, tetapi ditinjau dari beberapa sudut, ya, dipandang dari sudut lain, dari sudut yang arah lain dan lain sebagainya. Dari segi dunianya, dari segi ibadahnya, dari segi hadapnya, tujuannya, ya, menjelaskan tentang kedudukan para aulia, para arifin, ya. Lillahi ta'ala wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'an. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuri. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi karamati sultanul awliya Syaikhul Qadir. Wa bi karamati awliya hadhihi Madinah hadhihi bi anfasit tahirah wa bi alhimna rushdana wa izna min surri anfusina wa akrimna bi taqwa jamina wa ighfir lana wa li walidina wa rahmana kama rabbauna la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.